Kami hanya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi berita acara pemeriksaan saksi ya, Pak Toto. BAP nomor 8 di sini saksi menyebutkan atau menerangkan ya, tidak ada dasar pengaturan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia. PT DI memiliki AP tahun 2006 dan Skepdir tahun 2009. Itu ya keterangan saksi ya. Yang kami tanyakan, apakah yang dimaksud ini AP 02 tahun 2006? Ya, yang sesuai disebutkan di BAP kalau saya 02 2006. Ya, AP 02 2006 ya. Oke. Yang saksi maksud di sini skep nomor 27 tahun 2008. Skep ini. Skep AI. Ya? Betul, skep AI. Ya, nomor 27 tahun 2008. Namanya saya agak apa? Ya, saksi pernah membacanya atau melihatnya? Membaca sekilas, tidak pernah memahami isinya. Tentang apa itu? Tentang pendidikan, pemasaran dan penjualan. Penunjukan mitra penjualan. Ya. Kami hanya mengklarifikasi, berarti clear ini ya, yang dimaksud AP dan A ini. Kemudian saksi menyatakan aturan ini tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa di BUMN. Ini peraturan BUMN yang mana yang saksi maksud? Saya tidak pernah menyampaikan itu, Pak. Oke. Artinya gini. Ini ada di BAP. Iya. Saya ini lupa saya. Bagaimana? Saya lupa isi ininya. Yang pasti pertentangan itu kalau nggak salah saat ini dibacakan aturan BUMN-nya yang mengatakan bahwa BUMN tidak boleh bermitra menuju pihak ketiga. Nah itu menurut saya secara kontekstual itu bertentangan dengan isi dari AP dan KP. Iya, itu berarti pendapat saksi ya. Pendapat saya. Kalau pengetahuan saksi tentang peraturan BUMN ini, peraturan BUMN yang mana? Makanya tadi saya sampaikan bahwa peraturan BUMN itu dibacakan oleh penyidik. Ya. Kemudian saya menyimpulkan bahwa dari apa yang dibacakan itu memang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam BUMN. Ya, sementara saksi sendiri saat itu tidak tahu peraturan BUMN itu yang mana. Ya. Tapi dituang dalam BAP ini ya. Oke. Karena dibacakan. Ya, setelah dibacakan dituangkan oleh penyidik dalam BAP, begitu ya. Baik. Kemudian BAP saksi nomor 15 ini. Nah, ini saksi bilang menggunakan 5 rekening pribadi saya ya untuk kickback. Tapi ditutup di bawahnya namun mendasarkan pada perintah Pak Irzal. Ini rekening pribadi. Apa urusannya dengan Pak Irzal ini? Oh, enggak ada kalimat diperintahkan oleh Pak Irzal. Lah, mohon izin ya mulia, saya bacakan ini BAP saksi semua ini yang mulia. Jadi dicabut. Iya, bagaimana saksi? Jadi gini, pembukaan rekening tersebut adalah inisiatif pribadi. Karena proyek yang kami pegang cukup banyak, sehingga pada saat itu skenario-nya adalah untuk memisahkan proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Tetapi dalam pelaksanaannya diberi kewenangan oleh saksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban, diberi kewenangan oleh Pak Irzal untuk seluruh menyelesaikan kewajiban yang ada di dalam kontrak saya. Ya, itu kan. Ya kan konteksnya berbeda. Ini kan rekening pribadi saksi, ya kan? Mendasarkan pada perintah Pak Irzal. Rekening pribadi apa hubungannya kedinasan dengan Pak Irzal saat itu? Tidak. Ah, baik. Kemudian nomor 16 ya. Kita lanjutkan. Ini saksi menerima sejumlah dana dari PT SBU dan Pak Dedi Trumono ya. Ya Pak Dedi ya, sebelah itu ya Pak Dedi ya, sekitar 6,8 miliar. Kemudian diserahkan kepada user ya, DK dari istilahnya ya. Betul. Nah, ada juga digunakan oleh Pak Ade Yuyu dan kawan-kawan ya. Betul. Ya. Nah,
Itu berarti urusannya Pak ACS ya waktu itu? Oh, bukan, tetap sista. Ya? Periodenya sista. Oh, sista. Baik. Nah, dalam penggunaan oleh Pak Ade Yuyu dan kawan-kawan itu Pak Irzal tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kemudian BAP nomor 18. Ini dalam proses kegiatan tadi ya, kickback, saksi melakukan mendistribusikan kepada user yang mengetahui dan membantu itu Pak Dedi Trumono dan Pak Ahmad Senjaya ya. Betul. Pak Ahmad Senjaya kemarin sudah memberikan kesaksiannya di sini. Ini urusan distribusi ini berarti tidak ada kaitannya dengan Pak Irzal ya? Di awal perintah Pak Irzal ke saya untuk mengelola proyek sisa memang tidak membagi-bagi siapa yang harus didistribusikan, tetapi harus diselesaikan kewajiban-kewajiban yang diminta oleh customer. Ya, jadi saya artikan bahwa seluruh kewajiban ini diselesaikan dengan membagi tugas-tugas dari beberapa teman-teman saya, tim saya. Ya, saya balikkan ke BAP saksi ini. Saya hanya mengkonfirmasi ya. Orang yang saya tunjuk untuk membantu saya dalam melakukan kegiatan mitra penjualan, kickback, distribusi user, pencatatan adalah Dedi Trumono dan Ahmad Sanjaya. Ya. Tidak ada kaitan dengan Pak Irzal tadi itu. Kemudian BAP nomor 7 ini tapi dari tanggal 11 Juni ya, BAP nomor 7. Nah, dari 7 kontrak kemitraan dengan PT SBU ya, saksi menerangkan PT DI harus membuat penanggalan sebelum tanggal penandatangan kontrak dengan user agar memenuhi. Ini maksudnya gimana ini? Jadi setiap kontrak perjanjian kemitraan tersebut menaungi beberapa kontrak yang sudah berjalan. Secara legalitas dari cerita teman-teman mereka bahwa kalau kontraknya sudah berjalan kemudian dibuat kita mitra penjualan, itu secara konteks tidak disegi istilah sekali, akan dibuat kredit oleh teman-teman di legalitas. Nah, coba backdate ini istilah dari saksi ini, apa maksudnya ini backdate ini? Tanggal mundur. Tanggal mundur. Kontrak yang mana? Kontrak kemitraan maksudnya ya? Ya? Kontrak kemitraan. Ya. Saya nggak hafal nomornya, tapi ada beberapa kontrak kemitraan yang setelah saya memahami ini jauh mundur di bulan Januari 2013. Ya, maksudnya begini, kita masuk ke contoh. Ya. Kontrak induk April, begitu ya? Kontrak jual beli. Kontrak jual beli. Ya, KJB. Kemudian belum ada mitra, begitu? Betul. Mitra ada di bulan apa? Mitra yang kontrak SBU, mitra ya? SBU ya? Ya, SBU. Yang SBU mitra itu karena diawali 2013 saat saya menjabat, kemitraan itu terjadi 2014. Ya. Tapi dokumennya semua dibuat mundur. Ya, makanya yang mana ini Pak? Maksudnya ini kami punya datanya ini Pak. Ya. Misalnya nih kontrak jual beli pengadaan roket FFAR. Betul. 18 April 2013. Ya. Ini kontrak jual beli. Betul. Kontrak induk. Ya. Kemudian perjanjian kemitraan 31 Januari 2013. Betul. Apa yang backdate? Iya. Itu yang dikatakan tadi, perjanjiannya itu dilaksanakan di tahun 2014, tetapi penanggalan di kemitraan itu dituangkan dalam mitra penjualan itu 13 Januari 2013. Itu yang saya maksud dengan backdate. Oh. Ini kan sesuai aja Pak. Kontrak jual belinya 18 April 2013. Kontrak kemitranya 31 Januari 2013. Iya. Berarti kan ada kontrak kemitraan dulu, baru ada kontrak jual beli. Sudah saya jelaskan tadi. Untuk SBU, ya SBU ya. Pelaksanaan kontrak atau perkenalan menjadi kemitraan PT DI itu terjadi 2014.
untuk menaungi dari kontrak LPTFFAS tadi agar sesuai disiplin, maka dibuat dokumen PD 13 Januari 2013. Oke. Tetapi faktanya pada saat kontrak itu dibuat atau perjanjian antara SBU dengan PTTI baik itu negosiasi itu terjadi tahun 2014. Oh, peristiwa pembuatan kontraknya. Betul. Apakah itu saksi yang buat kontraknya? Iya, saya hanya melakukan histori bahwa saya mengenalkan namanya SBU ke PTTI dengan Pak Ari itu di tahun 2014. Kenapa saya bisa mengatakan 2014? Karena pada saat itu ada rapat kerja PTTI di Papandayan. Dan saat itulah namanya Pak Ari Wibowo dengan Pak Diki berkenalan. Bukan, yang buat kontrak tadi bukan saksi kan? Bukan. Bu Dina, Betul. bagian legal ya, begitu ya? Ya. Nah, apa sepengetahuan saksi terhadap kontrak yang dibuat itu ada persoalan nggak dari PT SBU? Tidak ada. Berarti sama-sama sepakat. Sepakat. Terus kami lanjutkan BAP saksi nomor 8 ya, nomor 9. Ini yang menentukan pembagian dalam pendistribusian uang tersebut adalah saya, ini ya, saksi buat begitu ya. Ya. Nah, tapi saksi terangkan di sini juga atas pengetahuan dan izin atasan saya, Irjal. Ya. Jadi Maksudnya gimana ini? Jadi begini. Kan saksi yang putuskan sendiri pembagian pendistribusian, Ya. tiba-tiba atas izin Irjal. Persetujuan dari Pak Esa diberikan pada saat awal-awal kontrak itu berjalan. Artinya gini, saya kalimatnya gini, selesaikan seluruh kewajiban terhadap kontrakmu, hanya kontrak yang saya lakukan. Setelah itu saya laporkan ke beliau, biasanya resume atau saat beliaunya bertanya kepada saya. Ada kalimat yang selalu saya ingat, begitu saya melaporkan, beliau selalu mengatakan kalimat pun ya udah lanjut itu aja. Artinya apa yang saya laporkan itu mendapatkan persetujuan Pak Esa. Ya, wajarlah pimpinan mengingatkan bawahan ya. Ya. Selesaikan kewajiban saksi, gitu ya. Betul. Tuh. Kemudian nomor 10 ini soal porsi 10% dan 90% untuk kickback kepada user ya. Apakah porsi pembagian itu juga diketahui dan disepakati oleh user? Maksudnya user itu Ya, Kemenhan apa customer atau apa istilah? Banyak istilah Pak. Ya. End user, Kalau- user, customer. 10% terhadap mitra, tentunya user tidak tahu. Oke. 9 ya, di porsi pembagian 10 dan 90% itu Ya. apakah juga diketahui oleh user? Seperti yang saya katakan tadi, tidak, user tidak akan tahu. User tidak tahu. Iya, itu kan untuk user nanti 90%. Kenapa mereka tidak tahu, Pak? Enggak. Konstruksinya begini. Nilai kemitraan itu persentase fee untuk mitra itu user tidak tahu. Yang diketahui user hanya persentase setelah kamu mendapatkan kontrak ini sekian, intinya 30 atau 7% harus kembali ke saya. Itu intinya di situ. Yang diketahui user hanya itu. Terserah PTDI 7% itu mau dicari dari mana. Nah, untuk mengakomodir itu makalah dibuat kemitraan. Ya. Tentang perjanjian kemitraan fee-nya 10% itu user pasti tidak tahu. Oh, user nggak tahu ya. Jadi hanya untuk mitra itu yang diketahui gitu, Pak. Hanya yang 10% untuk mitra itu ya. Ya, fee mitra. Fee mitra, oke. Nah, jika demikian siapa yang atau ini pertanyaannya, apakah user juga mengetahui kalau realisasi kickback itu nanti yang bayar mitra? Secara ini tidak pernah tahu user asal muasal uang yang dikembalikan ke 3,5 atau 7% ke user itu sudah berasal dari mana.
dari mana. Yang pasti mereka tahunya itu kewajiban PTDI, terserah PTDI mau mencari dari mana. Ya, di Bank BRI Cudmutia, saksi bersama Didi Laksamana. Maaf, saya tidak pernah ke bank. Oh, bukan yang itu. Itu Pak ini ya. Pak ya, Pak Didi. Oke. Oh, jadi kemudian saksi yang menentukan besaran persentase jatah kickback user tadi, user sendiri. Iya. Oke. Itu melalui pembicaraan dengan saksi. Iya. Secara otomatis pada saat kami melakukan proses lelang, diingatkan oleh mereka, biasanya oleh teman-teman program, bahwa setelah kontrak kewajiban PTDI adalah sekian persen dari nilai kontrak. Itu aja. Ya, bukan antara mitra dengan user ya. Sekali lagi, mitra tidak ada hubungannya dengan user. Soal persentase tadi. Betul. Oke. Kemudian BAP nomor 5 ini sangat detail ya, rincian kickback. Ya, betul. Ada tabel-tabel ini, Betul. ya. Saya hanya memastikan apakah seluruh dana khusus atau dana komando atau istilah lain DK Ya. ini memang bisa saksi pastikan diterima oleh end user. Iya, saya pastikan diterima. Bagaimana yang saksi ketahui pencatatannya dalam laporan keuangan PT SBU? Saya tidak mau tahu dalam laporannya keuangan PTSB di luar konteks saya. Maksudnya apakah SBU waktu itu mengkonfirmasi pengeluaran DK ini atas nama saksi begitu? Yang ini, saya mendapatkan dari SBU itu, saya minta ke Pak Editor, bahwa Pak Dedi kewajiban yang harus saya berikan karena kontrak itu dibayarkan, mohon segera dibayarkan. Nah, Pak Dedi Turmono inilah yang menghubungi kemitraan. Jadi saya tidak pernah berhubungan langsung dengan mitra. Ya, berarti tidak tahu ya pencatatan di PT SBU-nya ya. Tadi di sini juga selain dana komando diterima user, ada operasional customer. Ya. Ini habis juga Ya. dalam perjalanannya. Iya. Itu habis ya. Jadi operasional itu untuk gudang, Ya. untuk hotel dari tim yang di luar Spain itu biasanya ada. Kemudian untuk pembaruan sertifikat kelaikan dan sebagainya. Ya, itu operasional di pihak Operasional, kita sebutnya operasional Di di luar pihak- DK yang ditetapkan oleh customer. ya, di pihak user. Ya, Di pihak PIC PTDI tadi operasionalnya habis atau bagaimana? iya, habis. Ya, untuk kegiatan-kegiatan saat itu juga. Betul. Kemudian akhirnya dikembalikan ke KPK. Maksudnya? Operasional yang saksi tadi terima itu? Jadi gini, yang saya kembalikan ke KPK adalah kami menghitung dengan penyidik saat itu sisa dari tabungan yang ada di kami berapa, kemudian saya harus berterus terang bahwa saya menggunakan salah satu atau beberapa dari sumber mitra untuk kepentingan saya. Artinya kepentingan saya begini, pada saat saya dinas ke Surabaya atau ke manapun, itu perjalanan dinas kan selalu ditunda, baik itu saya naik pesawat gitu ya. Itu saya ambil dari kondisi-kondisi itu. Itulah yang dihitung oleh penyidik besaran yang harus dikembalikan. Totalnya tercatat 137. Berarti kalau uang operasional yang habis itu tidak dikembalikan ya? Ya. Oke. Untuk Pak Toto cukup Pak. Sekarang Pak Dedi ya, Pak Dedi Turmono. Ya, Pak. Pak Dedi, ya hampir-hampir sama ini Pak. Bahasa di BAP-nya ini saksi juga menyebut penunjukan mitra tidak mendasari aturan dalam peraturan BUMN BAP nomor 10. Gimana maksudnya ini Pak? Oh, saya lupa lagi, pengetahuan saya itu saya tidak tahu peraturan BUMN, cuma Ya. waktu itu dibacakan penyidik kalau tidak salah. Dibacakan ini batunya kayak gini. Berarti pada saat Bapak memberi keterangan, Bapak tidak tahu sama sekali peraturan ini, peraturan BUMN ini ya? Tidak tahu ya? Tidak. Oke, kemudian saksi membilang kegiatan mitra penjualan benar-benar tidak ada atau fiktif. Atas dasar apa saksi membuat keterangan ini? Maksud fiktif itu gini,
yang melakukan penetrasi pasar sama apa namanya penjualan tuh kan dari bagian PTDI, jadi si mitra tuh sama sekali tidak melakukan penetrasi pasar sebagaimana untuk memasarkan suatu produk itu khususnya. Ya, misalnya mau dijual apa Pak? Roket. Ya, Yang bagian Bapak itu roket. ya, Nah, seharusnya bagaimana? PT SBU ke Kemenhal menawarkan roket begitu? ya harusnya dipenuhi bagaimana selayaknya pemasaran sesuai dengan yang ada di kontrak. Ya, kalau sesuai dengan ada di kontrak, apakah saksi mengetahui salah satu poin kontrak itu adalah pembiayaan oleh mitra? Iya, saya nggak lupa tuh kalau Nah, atau saksi belum pernah membaca atau melihat kontraknya? udah baca detail ya. Tidak detail ya? Ya. Oke. Ya, artinya saat memberikan keterangan ini saksi belum membaca atau melihat kontrak itu tadi, tidak tahu ada poin itu pembiayaan mitra tadi oleh mitra. Tidak tahu Ya. Kemudian BAP nomor 11 ini ya. Nah, saksi menyebutkan di 11D ini PT Dirgantara Indonesia mengalami kesulitan mengeluarkan uang operasional tambahan, begitu ya? Apa yang saksi ketahui situasi atau kondisi keuangan PT DI saat itu? Saya nggak ingat, cuma waktu itu ya pada saat pembayaran gaji juga ya mengalami apa namanya usaha-usaha yang harus cukup ekstra keras gitu. Oke, pertanyaannya saya ganti. Apakah saksi pernah mengalami tidak gajian atau dipotong gaji saat itu? Kalau nggak salah pernah Pak, pernah. Atau termasuk yang ikut menggugat waktu itu saksi nggak? Menggugat ke pengadilan niaga? Enggak ya? Oh tidak. Oke. Kemudian BAP nomor 14. Ini soal ya kontrak-kontrak ini ya. Iya. Sepengetahuan saksi dalam menentukan nilai imbal jasa mitra persentasenya ya. Iya. Apakah itu harus merujuk pada nilai kontrak jual beli? Waktu di urusannya di Pak Toto saya nggak tahu ya cara menentukan itu. Ya nggak tahu ya. Ya. Oke. Nah sumber dananya ini dari mitra ya semuanya. Persentase ini tadi. Apanya Pak? Yang tadi, Pak? Ini di keterangan BAP saksi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Ada roket, ada torpedo dan sebagainya. Ini kan detail nih, makanya saya tanya saksi ini pi imbal jasa 6,5%. Ini dari mana begitu? Yang saya tanya. Oh iya dari mitra itu ya. Ya, mitra ya. Iya dari mitra. Baik. Kemudian BAP nomor 16 nih ya. Ini soal selain dari SBU, saksi juga ada mengelola atau menerima dari AMK ya. Oh iya. Oh, iya. AMK, MK ya. masih ingat saksi? Angkasa Mitra itu. Iya, Angkasa Mitra Karya. Ada di BAP saksi ini. Iya. Ya. Jadi total sekitar 12 M lah ya. 6,8 tambah 5,3 ini ya. Saya lupa ininya, lupa angkanya. Ya, ada di sini semua, Pak. Ya. Kemudian apakah tadi saksi sebut di sini pengeluaran dana dan sebagainya tadi pada Departemen Sista, sistem senjata ya? Iya, Itu untuk keperluan sistem senjata Pak. Ya. Roket sama torpedo. ya, keterangan saksi ini melalui Pak Toto, Pak Sanjaya, Pak Ibnu dan kawan-kawan ya. Iya. Oke. Tidak ada kaitannya dengan Pak Irzal? Maksud kaitannya ini? Ya, ini BAP nomor 16 ini kan saksi buat ini. Dalam pengeluaran ini Sista dilakukan melalui saudara Toto Pratondo nomor 5 halaman 15 ini. Saudara Toto Pratondo, Ahmad Senjaya, Ibnu Bintarto, Kusnendar, Khairul Anwar.
Iya. gitu ya? Ya. Tidak ada kaitannya dengan Pak Irzal ini. Tidak ada, Pak. Ya. Kemudian nomor 17. Nah, ada mitra baru ini Pak, Anugrah Canggih Pratama. Kalau nggak salah bukan itu, Pak. Ya? Bukan mitra-mitraan itu. Oh, bukan kemitraan. Tapi saksi menerima juga kickback. Itu pernah seingat saya dipinjamkan ya, itu kan anugerah apa tadi, Pak? Anugrah Canggih Ya. Pratama 417 juta. Ya, itu punya Diki, Pak. Komutnya selaras dengan usaha ya. Oh, hampir sama ya. Ya, sama. Ya. Proyek apa ini, Pak? Terkait ini roket, kebetulan dari waktu itu di Selaras lagi kosong, Ya. dia pinjam dari si perusahaan. Oh, jadi bukan proyek sendiri ini ya. Bukan. ACP ini. Jadi mereka kan ada dua perusahaan tuh, Diki di Anugrah, Soya Birut, terus adiknya Ferry di Selaras, Ya. Soya Birut. Kalau Diki di Selaras sebagai komut, gitu. Ya. Kalau di Anugrah sebagai birutnya. Padahal Nah, tuh, gitu. ya, padahal kontraknya dengan SBU gitu, Pak. Ya, Saksi terimanya dari ACP. ya, Ya. Kemudian nomor 18 ini, Pak. Tujuan pemberian uang atas penerima sejumlah uang itu untuk kegiatan operasional user. ya. Ya, ini apa aja, Pak? Komponen dari operational user yang Bapak bayarkan itu? Itu termasuk dalamnya uang partisipasi sama operasional. Ya, selama menuju kontrak jual beli Iya, atau pos kontrak juga enggak selama kontrak sama setelah, pokoknya kewajiban seluruhnya aja, Pak. seluruhnya. Ya. Oke. Itu ya. Kemudian BAP nomor 20 ya. Pemberian sejumlah uang dari SBU tidak pernah dipersoalkan oleh direksi. Apakah maksudnya ini seluruh kegiatan Bapak itu sepengetahuan BOD? Ya kan itu udah ada kontrak kerjasama, ya udah ini sepengetahuan BOD, Ya. kan udah ada kontraknya, Pak. Yang kontrak berarti perusahaan ya Pak ya? Ya, perusahaan. Ya. Sepengetahuan saksi siapa itu direksinya? Yang bikin kontrak Pak Budiman, Pak. Budiman. Budiman Saleh. Ya. Selaku Selaku direkturnya ada. ya, atas dasar itulah saksi menganggap sudah diketahui BOD. Ya. Ya. Ya, ini juga saksi selalu ulang nih, nomor 25, nomor 33, bahwa atas segala kegiatan yang saya lakukan terkait kemitraan, saya lakukan seluruhnya atas perintah dari BOD. Ya, karena mereka pakai kontrak itu, Pak. Oh, tidak khusus. BOD ini kan ada beberapa orang, benar nggak? Ya, Iya. ya. Siapa ini yang perintahkan langsung kepada saksi? Maksud saya tapi yang menandatangani kontrak, saya itu direktur. Oke, berarti apa yang tertulis ini bukan seperti itu. Ya. Atas perintah dari BOD. Ya. Yang kami pahami kan lisan, tulisan. Saya mengatur kontrak itu ditangani sama direksi, sama direktur dalam direkturnya ada. Ya itu tadi si pengaturan direktur tidak. Ya, perintah BOD ya, Ya, bukan Pak Irzal. bukan. Kemudian BAP nomor 32. Nah, ini penggunaan rekening-rekening pribadi saksi. Iya. Ini ya. Ada banyak rekening ini. Ya kan? Nah, ada 4 rekening ya? Ya. Nah, ini udah bagus di sini kan? Nah, tiba-tiba saksi juga buat nih. Sebelum saya berikan kepada user penggunaan rekening saya, perintah dari Irzal Rinaldi Jailani. Apa urusannya, Pak? Rekening-rekening pribadi, Bapak beli tanah, beli rumah dengan Pak Irzal? Oh enggak ada, saya nggak pernah mengatakan bahwa itu penggunaan rekening itu atas perkara Irzal. Loh, ini Itu BAP halaman nomor 32 halaman 5. Pak Ica aja mengasih arahan, saya global bahwa untuk ini tolong dibantu untuk menyelesaikan kerjaan user, nggak pernah mengatakan buka rekening saya. Iya, makanya saya kan nih
penggunaan rekening saya tersebut dalam rangka sebagai penampungan sementara dari saudara Diki dan saudara Peri sebelum saya berikan kepada user. Penggunaan rekening saya perintah dari Pak Irzal. Padahal keterangan di atasnya Bapak beli tanah dan beli rumah, Pak. Enggak, Pak. Kapan saya beli tanah? Ya makanya keterangan atas ini ditunjukkan kepada saudara, dokumen, sertifikat ini, betul kan? Ya. Nah, saksi tutup kok ke Pak Irzal lagi gitu. Apakah hubungannya nih, Pak? Enggak pernah mengatakan itu atas perintah Pak Irzal membuat rekening untuk ini. Oke, jadi nggak ada ini dalam BAP ini ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Kemudian nomor 42 ini pembuatan dokumen penagihan seharusnya dibuat oleh SBU. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dokumen penagihan dibuat oleh Direktorat Niaga, yaitu divisi penjualan, yang mana imbal mitra jasa penjualan ditentukan oleh Irjal bukan dari SBU. Nah ini gimana Pak? Saya tidak mau katakan itu bahwa setiap penagihan saya terima dari Pak Toto. Ya, kan tadi kita bicara dokumen Pak. Ya. Ada kajian bisnis, ya kan? Ya. Ada semua itu. Ini Bapak tutup ditentukan oleh Irjal. Itu saya terima dari Pak Toto pemilihan dokumen penagihan ya. Sudah persetujuan dari kepala divisi. Ya. Sudah ada nih Pak ya. Terakhir nomor 50 ini Pak Dedi. Ya. Soal verifikasi. Ini berarti Bapak udah kadin perbendaharaan sepertinya nih ya. Kan manajer verifikasi di divisi perbendaharaan ya. Tahun 2013 ya. Saya manajer keuangan bisnis partner, Pak. Bahwa mengenai peran saya terkait dokumen tersebut di atas adalah saya selaku manajer verifikasi di divisi perbendaharaan tahun 2013. Betul? Nah, saya waktu menyerahkan skep ini juga sebagai manajer keuangan dan bisnis partner. Lain ya? Bagaimana ini Pak? Nomor 50 halaman 5 ini. Bukan Bapak itu berarti ini? Bukan. Oke. Ya, nggak ada yang ditanya kalau bukan Bapak ini. Bagaimana bisa masuk dalam BAP ini Pak? Bapak bukan manajer verifikasi di 2013? Saya sesuai itu menyerahkan ke penyidik skep sebagai manajer keuangan dan bisnis partner, Pak. Mulai dari 13 tahun. Ya, cukuplah Pak Dedi Turmono. Kemudian terakhir Pak Teten ya. Pak Teten ya, kita sama Pak, hanya mengkonfirmasi BAP saksi ya supaya lebih jelas tadi Pak. Ini soal BAP nomor 8 ini Pak, hampir sama tadi. Kerjasama mitra itu suatu konsep yang seakan-akan mengadakan ini. Hampir-hampir sama ini Pak. Atas dasar apa saksi menyatakan untuk menerangkan seperti itu? Iya, Bapak bilang kan kerjasama mitra ini seakan-akan mengadakan kerjasama dalam proyek-proyek pekerjaan, kan begitu? Maksudnya gimana ini Pak? Oke, kalau kita lihat dari konteksnya Pak ya, kalau seorang mitra itu adalah harusnya kerjasama yang betul-betul simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya, itu pendapat saksi ya. Ya. AP02 dan Skep 27, apakah saksi pernah baca tentang proses penunjukan mitra penjualan? Saya tidak di posisi baca itu Pak, tapi Ya. saya pernah lihat. Makanya saya tanya dalam kapasitas apa tadi saksi membuat penilaian tentang mitra ini seperti itu gitu. Ya, karena saya melihat bahwa mitra ini tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan fungsinya secara total. Walaupun mitra ini sebenarnya adalah ada, kontraknya ada. Kontraknya ada. Ya, Oke, tetapi terus dia tidak melaksanakan apa yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. yang dalam kontrak.
Ya, Oke. tadi dibilang bahwa tadi dari saksi sebelum bilang bahwa tugas dia adalah penetrasi pasar. Tugas dia adalah sebenarnya mendapatkan kuota. Tugas dia adalah pembiayaan semua kuota. Ya, pembiayaan juga termasuk Pak ya. Ya, Berarti dari beberapa poin ada yang dilaksanakan, ada tidak. ya. Apakah itu saya melihat bahwa ini tidak sejalan dengan apa yang disebut dengan mitra yang betul-betul simbiosis mutualisme. menurut saksi, Ya. tapi sesuai dengan skep. Sudah. Baik, kemudian BAP nomor 9 ini Pak, penyerahan dana, apa istilah Bapak, dana khusus apa dana komando ini Pak, kepada user ya? Dana khusus ya? Ya, dana khusus. Nah, dalam kapasitas apa saksi waktu itu menyerahkan dana dari Didi Laksamana kepada pihak user itu? Yang ada Pak itu tadi ya, yang ada Pak Toto ya? Pak Dedi. Ya? Pak Iya. Dedi. Oh, Pak Dedi ya? Ya. Iya, yang di Cudmutia ini kan Pak? Ya. Iya. Iya. Itu Bapak sebagai apa waktu itu? Waktu itu saya diminta oleh Pak Rizal untuk memastikan bahwa memberitahu kepada Kemhan bahwa ini dananya sudah siap dan tolong diperintahkan tugasnya untuk datang ke Cudmutia. Nah, Loh. saya waktu itu datang ke Cudmutia, kemudian orang Kemhannya 3 orang datang. Ya. Kemudian saya minta mereka langsung ke dalam dan ketemu Pak Didi dan Pak Didi. Pak Dedi itu ya sebelah Ya, Bapak. betul. Nah kan udah ada Pak Dedi. Kenapa Bapak datang juga? Double dong. Saya diminta oleh Pak Rizal. Begitu. Ya, Dalam kapasitas PIC. bukan karena mungkin di mata Pak Rizal bahwa yang minta tolong Jenderal ketemu dengan Pak Budiman adalah saya. Oh begitu. Ya. Jadi sesuai ini ya saksi ya. Betul. Baik. Kemudian, apakah saksi memastikan atau melihat langsung ya uang dari mitra itu, dari Didi Laksamana itu diterima oleh pihak user? Saksinya banyak gitu. Ya. Itu uang Pak Didi ya, yang ditarik Pak Didi dari BRI waktu itu. Ada Pak Didi di situ. Tapi uangnya sudah ada. Sudah ada. Ya. Bisa saksi pastikan untuk bukan uang PT DI waktu itu? Saya tidak tahu uang dari mana itu, yang jelas Ada Pak Didi. ada Pak Didi. Ada Pak Didi ya? Ada Pak Didi. Oke. Cabut. Halo. Mati. Oh, ini pun putus. Ya, terima kasih yang mulia. Saksi Pak Teten ya. Kami lanjutkan pertanyaan kami, Pak Teten ya. Kemudian tadi setelah saksi pastikan bahwa dana dari Pak Didi Laksamana tadi diterima oleh user ya, atau perwakilan user itu tadi ya. Oke. Sepengetahuan saksi, apakah penyerahan dana seperti itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab mitra penjualan? Dalam kasus ini saya tidak dalam posisi yang paling, karena betul-betul saya itu pertamanya diminta tolong oleh diminta bantuan oleh 2 petinggi
untuk diantar ke kantornya Pak Budiman Saleh. Ya. Kemudian setelah itu sebulan kemudian saya dipanggil oleh Pak Ical untuk menyelesaikan apa yang dibincangkan oleh dua petinggi dengan Pak Budiman Saleh. Baik, atau saya ganti pertanyaannya. Apakah yang dilakukan oleh Saudara Didi Laksamana itu termasuk bagian pekerjaan mitra? Saya tidak mengenal Pak Didi sebelumnya dan saya tidak tahu apa pekerjaan dia. Iya, maksudnya kan tadi memberikan kickback, istilahnya tadi dana kepada user, ya kan? Apakah itu bagian dari pekerjaan mitra penjualan? Saya kurang paham dan mungkin karena waktu itu ada Pak Dedi Turmono di situ. Ya, Pak Dedi, yang saksi ketahui lah. Saya diminta ketemu Pak Didi, kemudian Pak Didi sudah ada Pak Didi di situ, kemudian ada payment data, mereka transaksi. Saya tidak dalam posisi apapun di situ, karena tugas saya oleh Pak Ical adalah mengantarkan orang Kemhan ke ketemu Pak Didi. Oke, Pak Didi dan Pak Dedi berarti ya? Pak Didi dan Pak Didi. Ya. Kemudian sepengetahuan saksi, apakah dilakukan pencatatan atas pemberian kepada user tadi? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Kemudian BAP nomor 11 ini saksi menerangkan tentang pertemuan ini ya. Ada kronologis nih. Pertemuan Marsma Agus, Marsma Danardono dengan Pak Budiman Saleh ya. Ya. Apakah sebelum terjadi pertemuan itu saksi telah mengenal pada kedua orang ini? Baru mengenal beberapa lama karena ada riset bareng antara Direktorat Teknologi dengan Balitbank Kemhan. Ya. Berarti saksi yang berhubungan dengan pihak user itu ya. Sebelum pertemuan kedua orang tadi dengan Pak Budiman Saleh, apakah saksi memberitahu Pak Irzal? Tidak, karena tidak tahu. Siapa yang nggak tahu? Pak Irzal tidak tahu. Bukan, tidak tahu akan ada pertemuan antara dua orang. Ya, berarti saat itu Pak Irzal pun tidak tahu ya. Tidak tahu. Kemudian kedua orang tadi bertemu, saksi tidak ikut ya, Tidak. menunggu di luar itu ya. Ya. Baik. Apakah kemudian saksi mengetahui isi pembicaraan di dalam itu? Tidak, cuma setelah tadi disampaikan juga oleh JPU, diberita acara pada saat jilid, kalau sudah siap eksekusi diberitahu. Ini. Ya. Kemudian ini bagaimana saksi bisa mengaitkannya dengan persetujuan anggaran di DPR? Disampaikan oleh Pak Agus waktu itu, ini dalam rangka untuk penyelesaian anggaran dari Kemhan ke DPR. Beliau yang menyatakan itu. Berarti setelah itu ya? Ya, saya tidak tahu apa-apa itu. Ya, baik. Nah, kemudian pada saat penyerahan dana khusus tadi kepada user oleh Pak Didi Laksamana, Pak Didi waktu itu menyampaikan kepada saksi, ini buat DPR begitu? Enggak, tidak. Saya tidak, semua mereka nyerahkan saja dan tidak ada pembicaraan yang lebih lama karena memang pertemuan itu hanya sebentar. Ya. Serahin segala macam, selesai mereka kemas itu, kemudian dibawa ke mobil dan kembali pulang. Ya. Kami pun langsung bubar. Berarti clear ya, saksi pun tidak tahu peruntukan uang itu ya? Tidak tahu. Kemudian BAP nomor 12. Saksi menerangkan tentang pemberian sejumlah uang dari mitra kepada user untuk membantu biaya operasional user. Apa aja nih yang menjadi biaya operasional user ini yang saksi ketahui? Mohon dibacakan BA-nya. Selain itu, alasan pemberian uang tersebut adalah untuk membantu biaya operasional dari user. BA nomor 12. Apa aja itu biaya operasional user itu? Diulangi coba, saya lupa itu. Selain itu, alasan pemberian uang tersebut adalah untuk membantu biaya operasional dari user. Nah, ini biaya operasional apa saja? Saya kurang paham apa yang dipakai oleh user. Tapi saksi sebut sini untuk biaya operasional ya. Ya, tapi tidak tahu. Itulah maksudnya tadi uang dari mitra tadi. Untuk
operational user juga, seperti itu. Mungkin kalau dihubungkan dengan mitra mungkin ya itu sama. Jangan mungkin Pak. Ya. Faktanya seperti apa saat itu? Ya saksi kan bicara ini pemberian dana kepada user, ya kan? Alasan pemberian uang adalah untuk membantu biaya operasional dari user. Yang kami tanyakan apakah operasional itu apa saja itu yang dibiayai oleh mitra tadi? Setahu saya cuma satu kali saya ketemu dengan mitra dengan Pak Didi itu pada saat penyerahan uang itu. Dia itu tidak pernah lagi ketemu saya. Oke. Berarti operasional untuk user tadi itu ya, menurut BAP Bapak ini ya? Mungkin. Ya. Baik. Kemudian BAP nomor 14 ini saksi menerangkan sedikit aja nih tadi soal ada 2 kali kunjungan perjalanan dinas ke Korea ya. Ya. Saksi melihat ada penyerahan amplop begitu ya dari Bu Rini gitu. Izin. Jadi pada saat saya di penyidik waktu itu, penyidik sudah bilang kepada saya bahwa ini ada orang kamu yang bilang bahwa kalau ke luar negeri itu PTDI bagi-bagi duit. Itu statement itu sudah keluar. Saya bilang dari siapa Pak? Ada, dan saya sudah punya berita acaranya. Penyidik ini. Siapa tadi maksud Bapak? Yang ngomong itu siapa? Dari penyidik Pak. Oh, penyidik. Iya. Oke. Nah terus saya sampaikan, saya tidak, dan saya berjanji tidak boleh bohong di situ. Sampaikan bahwa saya pernah memberikan pada saat saya mendampingi Pak Irjen. Siapa? Pak Irjen waktu itu. Irjen Kemenhan. Ya. Nah, terus waktu itu saya sampaikan bahwa dari mana uang itu? Waktu itu kebetulan ada sektor di sana dan memberikan allowance untuk Pak Irjen. Oke. Artinya ada itu. Ya. Ya. Yang kami tanyakan, apakah setelah proses perjalanan dinas Korea itu saksi melapor kepada Pak Irzal? Tidak. Ya, Pak Irzal tidak tahu ya? Tidak tahu. Artinya tidak semua juga Pak Irzal tahu gitu ya? Betul. Kemudian BAP saksi nomor 23, 24 ini ya, dalam proses penyusunan RKAP. Siap. Kami supaya menjadi terang ini Pak, Bapak menyebutnya Direktorat Teknologi dan Pengembangan ya. Siap. Berarti ini berbeda dengan Direktorat AI atau Niaga. Beda. Beda ya. Berarti Bapak produksi ya? Engineering. Oh, oke, engineering ya. Maka program produknya service begitu. Engineering itu adalah charternya pertama adalah membuat desain, yang kedua melakukan tes dari desain tersebut, dan ketiga melakukan sertifikasi dari desain tersebut. Jadi kalau Pak Ical, Pak Budi Santoso mendapatkan kontrak pesawat terbang, kemudian pesawat terbang kita ada satu kontrak, ada paket engineering yang harus melaksanakan proses desainnya, proses tesnya, proses sertifikasinya, sehingga pesawat itu layak terbang dan diserahkan oleh Pak Ical dan Pak Budi kepada customer. Hanya itu tugas. Berarti saksi lah yang menyusun itu ya, biaya produksinya. Biaya produksi, Ya. biaya engineering, Ya. biaya tes dan sertifikasi. Hanya itu saja. Ya, cost production tadi itu ya. Cost daripada engineering. Ya. Apakah itu juga dimuat dalam kajian bisnis? Itu dibuat oleh kajian bisnis di tempatnya niaga. Oh, masuk kemudian dari data dari apa tadi? Dari Direktorat Teknologi. sampaikan kepada Direktorat Niaga, Ya. diintegrasikan, Ya. dihitung cost structure-nya oleh niaga, keluarlah kajian bisnis dari tempatnya Direktorat Niaga. Oke. Jadi sepengetahuan saksi, kajian bisnis ini disusun oleh beberapa direktorat ya. Datanya dari beberapa direktorat Ya. diintegrasikan oleh Direktorat Niaga karena harus mengetahui posisi laba rugi. Jadi kalau ada di situ biaya pemasaran dan penjualan masuk, Tidak ada di teknologi. ya? Di teknologi tidak ada Ya. biaya pemasaran itu. Beda ya? Beda. Oke. Itu ada di Direktorat AI ya, Di atau Direktorat Niaga. Oke. Kemudian
di BAP nomor 25 dan 2026 ini ya, saksi menerangkan tentang sandi anggaran. Ini ya. Ini apa dasar peraturan internalnya ini? Saksi menyebut ada sandi anggaran ini. Di PTDI atau di perusahaan dimanapun itu pasti ada namanya cost structure. Ya. Cost structure itu harus mengacu kepada sandi anggaran masing-masing. Ya. Jangan sampai satu pekerjaan itu tidak bisa dihitung cost structure-nya. Ya. Engineer itu kebagiannya apa? Ada man hour design, man hours daripada test, man hours daripada sertifikasi. Kemudian ada dana operasional untuk pelaksanaan tes, SPJ dan sebagainya. Kalaupun ada pembelian untuk barang, kita hanya bicara masalah sandinya, kemudian eksekusi pembeliannya ada di tempat prokurer. Ya. Jadi hanya itu. Jadi kemudian si sandi anggaran ini kita bikin RKAP-nya, semuanya dikumpulkan di corporate planning dan semua diintegrasikan di corporate planning. Ya. Yang kami tanyakan, istilah sandi anggaran ini datangnya dari mana? Saya masuk PTDI itu sudah ada sandi anggaran itu. Ya, dasar ini peraturan internalnya. Ada dokumennya. Saya tahu Mas Penelon itu sudah ada dokumen mengenai sandi anggaran di PTDI. Oke. Kami membaca dokumen AP nomor 63 tahun 2008, itu istilahnya akun. Makanya kayak kami tanyakan, itu sandi di mana istilah sandi anggaran gitu? Yang ada istilah akun laba rugi. Saya tidak. Manual akuntansi. Tidak. AP 63. Saya tidak tahu. Nah, maksudnya apakah itu istilah yang muncul dalam RKAP atau istilah apa? Seperti apa? Sandi anggaran ini? Ada dokumennya sandi anggaran itu. Dokumen daripada misalnya begini, anggaran perjalanan dinas sandinya A, anggaran misalkan untuk pembelian barang sandinya B. Jadi pada saat nanti kita mengajukan anggaran untuk proyek tersebut, kita tidak boleh asal mengajukan. Kita mengajukan kepada posnya masing-masing. Ya, berarti itu soal istilah saja ya. Betul. Di manual akuntansi ini disebutkan akun anggaran, gitu ya. Yang kami tanyakan, apakah sandi anggaran ini mempunyai konotasi yang negatif? Yang saya pahami itu adalah sangat bagus karena itu adalah mengelompokkan pekerjaan, mengelompokkan setiap pekerjaan itu ada sandi anggarannya. Ya. Jadi pada saat dieksekusi, kami di Direktorat Teknologi tidak boleh mengeksekusi anggarannya produksi. Ya. Kami di engineering tidak bisa mengeksekusi anggarannya untuk marketing misalnya. Ya. Karena itu sudah punya pos masing-masing. Ya. Nah itu semua ditegaskan oleh corporate planning dan dia yang mengontrol setiap kali ada pengeluaran anggaran. Oke. Jadi 19A, 19B, 81A itu memang akun ya, anggaran tadi. Iya. Kode anggaran. Sandi anggaran. Ya, sandi atau kode ya. Betul. Apakah setiap program yang termuat dalam RKAP itu mempunyai sandi anggaran tersendiri? Harus. Ya. Kalau tidak, maka tidak boleh diajukan anggaran. Ya, termasuk misalnya biaya pemasaran dan penjualan. Betul. Ya. Itu sah ya dalam RKAP. Dalam RKAP ada biaya pemasaran dan marketing. Biaya ya, pemasaran dan sales cost. Sales cost. Ya. Kalaupun kemudian itu dibayarkan menjadi imbal jasa mitra, seperti apa? Saya tidak tahu Ya. mekanismenya karena saya di teknologi tidak pernah bisa mengeksekusinya. Ya. Tapi dalam RKAP jelas dia ya, sandi anggaran tadi. Di dalam sandi anggaran yang diterbitkan oleh PTDI yang saya masuk pun sudah ada, itu sudah ada. Sudah ada. Sudah. Oke. Sudah lama maksudnya istilah sandi anggaran tadi itu ya? Mungkin sudah Ya. lama sekali. Baik. Apakah biaya pemasaran dan penjualan juga itu masuk dalam sandi anggaran di Direktorat Teknologi dan Pengembangan? Sebelum 2013 itu dimasukkan di dalam direktorat masing-masing, Ya. setahu saya, dan tetapi dalam eksekusinya hanya boleh dilaksanakan oleh tim sales di masing-masing direktorat itu. Berarti sebelum 2013 biaya pemasaran dan penjualan di Direktorat Teknologi gitu ya? Ya, Ini menjadi tanggung jawab Direktur Teknologi. bukan, ada sales, ada departemen sales bisnisnya gitu. Ya. Ya. Nah, Kemudian setelah 2014 ya. 2014 itu semua dipindahkan ke
niaga. Oke, berarti baru sejak 2014. Ya, sejak 2014 itu ya. Berarti sebelum 2014 itu menjadi tanggung jawab Direktorat Teknologi dan Pengembangan. Direktorat Teknologi Pengembangan juga punya namanya divisi engineering services waktu itu, sales ya, sales. Ya. Tapi memang Direktorat Teknologi Pengembangan. Ya, maksudnya termasuk biaya pemasaran dan penjualannya itu. Biaya pemasaran dan penjualan. Digunakan juga untuk imbal jasa mitra. Saya tidak tahu karena saya bukan di divisi itu. Oh, oke. Tapi ada ya biaya pemasaran dan penjualannya. Ada. Ya? Dan satu lagi bahwa di dalam kita membuat RKP, setiap kali kita merencanakan satu proyek untuk mengukur daripada untung rugi proyek tersebut, maka anggarannya harus lengkap, termasuk sales dan marketing. Oke, termasuk sales dan marketing ya. Nah, tadi setelah saksi hitung biaya engineering ya, terhadap satu produk, katakanlah pesawat, ya kan, untuk diproduksi ya. Sepengetahuan saksi ini masih menguntungkan PT DI atau bagaimana? Ada dua. Pertama adalah sebelum Pak Ical melaksanakan kontrak dengan customer yang ada customizing-nya, maka Pak Ical akan menentukan seluruh fungsi yang ada di PT DI untuk menghitung dari aspek engineering, aspek material, aspek produksi, dan aspek niaga ya pada tidak. Nah kemudian setelah itu mungkin diolah menjadi satu berapa sih daripada cost of production daripada produk yang dijual. Engineering dilibatkan dalam menyusun konfigurasi daripada apa yang dibutuhkan oleh customer, sehingga dibutuhkanlah satu cost berapa nilai daripada produk tersebut. Nah setelah itu jadi, setelah kontrak jadi, maka cost itu akan didistribusikan lagi kepada masing-masing direktorat. Dan Direktorat Teknologi hanya kebagian untuk man hours, kemudian operasional untuk tes dan sertifikasi, dan juga kalau ada pembelian material, tetapi dalam posisi kita mengajukan pengajuan saja, karena budgetnya ada di Direktorat Material. Cukup kompleks ya, saksi ya. Serumit pesawat itu loh ya. Betul. Menurut jadi sepengetahuan saksi itu tidak mungkin diputuskan satu orang ya. Untuk apa? Ya itu tadi semua. Kalau kita mau menjual satu pesawat, itu setahu saya timnya Pak Ical itu berminggu-minggu, berhari-hari untuk mendefinisikan konfigurasi ini berapa cost structure-nya. Ya. Karena itu menyangkut kepada kalau ada customizing, harus ada effort untuk engineering man hours-nya, harus ada effort untuk tes, harus ada effort untuk sertifikasi. Itu memerlukan effort yang tidak sedikit di situ. Ya. Tadi saksi bilang Pak Irzal berkontrak. Saksi sudah pernah lihat kontrak kemitraan tadi? Saya tidak pernah. Jadi kami luruskan yang berkontrak itu direktur Pak, direktur niaga dengan mitra ya, bukan Pak Irzal. Pak Ical itu tugasnya adalah membuat konfigurasi untuk dijual. Bukan, saksi bilang tadi sebelum Pak Irzal berkontrak. Maka kami luruskan yang berkontrak itu adalah direktur niaga dengan direktur mitra, gitu Pak ya. Saksi sudah pernah lihat belum kontrak kemitraan? Yang tadi saya ceritakan bukan dengan mitra tapi dengan customer. Oh, customer. Buat pesawat. Oh ya, user. Ya, itu direktur utama Pak. Ya, Yang betul. berkontrak ya. Baik, bukan Pak Ical ya. Ya. Cukup ya? Hah? Cukup lah yang mulia. Tuh Pak Teten. Berminggu-minggu. Oh. Fair ya.